Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya pikir kalau mungkin kalian ketika kalian melihat video ini kalian merasa agak malas, enggan. Tetapi saya harap kalian bisa menyimak video ini sebagaimana mestinya. Baik-baik, karena saya takutnya kalian akan gagal paham ketika kalian tidak fokus dalam menyimak video ini. Sebelumnya perkenalkan saya Indah Mawada Ramasita. Izinkan saya membawakan salah satu bab materi dalam Hikmatu Tasri'ani Tawabiul Ahkam yang terdiri takamul, wasatiyah, dan harokah. Nah, adapun peta konsep yang saya buat ini adalah bagaimana saya harap diskusi yang akan kita jalankan nanti bisa terarah seperti peta konsep ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi tawabiul ahkam. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi. Nah, tentang klasifikasi tawabiul ahkam. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang dalil tawabiul ahkam. Nah, let's go. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi tawabiul ahkam. Seperti yang kalian lihat di layar, kalau tawabiul ahkam ini memiliki makna, ini karakter-karakter khusus yang dimiliki hukum Islam. Atau adapun sifatnya dari karakter ini tidak bisa berubah-ubah. Nah, adapun pedoman dalam menentukan tawabiul ahkam. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 157. Kalian bisa baca dan lihat sendiri. Tapi di sini saya akan menjelaskan apa sih maksud dari surat ini. Nah, adapun maksudnya ada seperti ini. Awalnya, manusia ini tidak memiliki batasan dalam bersikap, dalam berperilaku, dalam berkegiatan. Tapi Allah ini membuat sebuah batasan kepada manusia untuk mengarahkan manusia untuk senantiasa beribadah dan berperilaku yang baik. Maka dari itu, batasan yang diberi manusia ini tidak akan mempersulit manusia, tetapi akan mempermudah manusia dalam mendekatkan diri kepada Allah, dalam bagaimana dia bersikap. Nah, adapun karakter hukum Islam ini adalah yakni hukum Islam ini terbentuk bukan karena sebuah kebutuhan dari individu tadi, keperluan dari individu, tetapi bagaimana Allah itu memandang manusia supaya manusia ini sistematis dalam berperilaku, dalam bertindak, intinya terarah hidupnya seperti itu. Nah, di sini adapun saja akan membahas tentang klasifikasi tawabiul ahkam. Tapi seperti yang saya tahu selama saya berselancar dalam dunia perinternetan, bab kita ini merupakan pandangan watak yang kita bahas, watak hukum Islam yang kita bahas saat ini merupakan pandangan dari Hasbi As-Sidki, yakni bahwasanya hukum Islam memiliki 3 karakter, yakni takamul atau pengertian singkatnya ini kesempurnaan, yakni wasatiyah yang artinya moderat, dan harokah dinamis. Oke. Nah, yang pertama, ini saya akan membahas tentang takamul. Kedua, saya akan membahas tentang wasatiyah. Yang ketiga, saya akan membahas tentang harokah. Apa sih takamul ini? Nah, takamul ini misalnya pengertian tadi kan kesempurnaan. Nah, sesempurna apa sih hukum Islam ini dibandingkan hukum Islam yang lainnya? Nah, kesempurnaan dalam hukum Islam ini terletak pada dasar hukum dari hukum Islam ini, yakni berpatu pada Al-Quran yang diwahyukan dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Nah, di sini ada step-stepan. Jadi step-stepan ketika Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, yakni yang memiliki sifat Al-Quran mutawatir, sehingga kemutawatiran ini akan menjadikan kesempurnaan sebuah hukum Islam. Nah, dan hukum Islam ini memiliki fungsi untuk mengatur hidup manusia supaya lebih sistematis dalam beribadah. Nah, tetapi hukum Islam ini sifatnya tidaklah kaku, tetapi hukum Islam ini yang berawal dari Al-Quran bisa disempurnakan melalui hadis. Ketika dalam hadis ini tidak relevan, maka bisa disempurnakan dengan ijma' dan qiyas. Dan dari sini berarti hukum Islam ini sempurna dengan cara berstep dalam menentukan hukum Islam. Itu. Adapun yang membedakan hukum Islam ini dengan hukum positif yang ada di negeri ini, yakni bahwasanya hukum Islam ini bukan merupakan buatan manusia,
tetapi buatan manusia, seperti contoh seperti hukum lalu lintas, hukum hukum memakai helm. Bagaimana itu kan hukum-hukum yang dibuat manusia, tetapi hukum Islam ini dibuat oleh Allah dengan perantara malaikat Jibril dan diteruskan oleh Nabi Muhammad kepada semua umatnya. Dan dari sini hukum Islam ini tidak 100% produk dari manusia itu sendiri, tapi produk dari Allah, perantara malaikat Jibril, dan diteruskan Nabi Muhammad dan kepada manusia. Tetapi hukum Islam mulai termodifikasi sejak Nabi Muhammad meninggal. Ketika para sahabat-sahabat ketika melihat hukum Islam yang tidak sesuai, maka dia akan menyempurnakan hukum Islam yang berdasarkan Al-Quran ini dengan qaul Rasulullah, yakni hadis. Ketika dengan berkembangnya jalan dan berkembangnya zaman, maka hukum Islam ini ketika dia tidak relevan dengan dia akan disempurnakan lagi dengan ijma dan qiyas dari manusia. Kesempurnaan hukum Islam ini akan nampak jelas karena hukum Islam ini tidak mudarat dan tidak memudaratkan. Mengapa demikian? Hukum Islam adalah hukum yang sesuai dengan zaman. Hukum ini tidak berlawanan dengan zaman, tapi sesuai dengan zaman. Dia akan mengikuti zaman. Tapi dengan dasar, meskipun dia berlandaskan Al-Quran, tetapi hukum Islam ini tidak akan merubah hukum yang berasal dari Al-Quran tadi, sekalipun dia disempurnakan dengan hadis. Dia akan tetap hukum Islam berdasarkan Al-Quran, tapi akan disempurnakan dengan hadis, akan disempurnakan lagi dengan ijma dan qiyas. Jadi di sini hukum Islam ini tidak akan merubah hukum dasarnya, yakni hukum yang berasal dari Al-Quran. Dan hukum Islam ini tidak bisa lagi disanggah oleh pemikiran-pemikiran oleh profesor-profesor. Karena Al-Quran ini tidak bisa disanggah, tidak bisa dihapuskan, tidak bisa diperbaharui. Tapi hukum Islam berdasarkan Al-Quran akan disempurnakan dengan step tadi, Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Jadi untuk kedepannya, jika manusia ini akan memilih jalan hidupnya tradisional, maka hukum Islam ini akan sesuai dengan kehidupan ketradisional. Tapi kalau misalnya manusia ini ingin bersikap modern, maka hukum Islam juga bisa menyamakan dengan kemodernan manusia tadi. Jadi ketika hukum Islam ini berhadapan pada lingkungan masyarakat yang tradisional, maka hukum Islam akan bersifat tradisional tadi. Tapi ketika hukum Islam ini bertemu dengan orang-orang modernis, maka hukum Islam akan travel dengan orang modernis, karena hukum Islam ini bisa bertahan, bisa berrelevan atau sesuai ketika melihat golongan atau masyarakat yang menggunakan hukum Islam tadi. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya jika hukum Islam ini bersimpulan bahwa kesempurnaan hukum Islam itu bisa melihat atau bisa sesuai dengan keadaan lingkungan. Seperti itu. Dan juga hukum Islam ini itu memiliki hikmah bahwasanya hukum Islam ini dapat mempertemukan antara sebuah pertentangan, karena hukum Islam ini kan sifatnya luas dan lurus dan tidak akan memihak pada salah satu kepentingan. Dan kemudian juga hukum Islam ini akan mempertemukan sebuah hal yang bersifat fardi dan jamiah, serta akan mempersatukan antara jasmani dan rohani. Karena bahwasanya seperti yang saya jelaskan di awal, hukum Islam ini terbentuk karena Allah ini ingin membuat sebuah batasan manusia supaya manusia dalam beribadah kepada Allah itu terarah.
Jadi ketika terarah nanti ibadah manusia itu bukan hati doang ibadah, tetapi secara fisik manusia akan beribadah, yakni secara jasmani dan secara rohani. Tuh. Adapun produk dari hukum Islam yang sesuai dengan kehidupan manusia, yakni adalah salah satunya hukum pernikahan. Hukum pernikahan, terus kemudian hukum perdagangan, hukum pidana maupun perdata, dan hukum administrasi dan ekonomi, dan masalah perundang-undangan negara. Itu hukum Islam yang melebur menjadi beberapa produk hukum tadi. Karena hukum Islam tawabiul ahkam ini akan melebur dalam bidang-bidang kehidupan manusia, muamalah, ekonomi, dan lain-lainnya. Sifat yang selanjutnya yakni wasatiyah. Nah, kita sering mendengar apa ini pengertian dari wasatiyah. Nah, pada umumnya, kalau misalnya wilayah umum, wasatiyah ini sifatnya itu moderat. Ya, seperti tadi, artinya moderat. Nah, kemoderatan. Atau istilah lain ada seimbang dan harmonis. Nah, seperti yang kita lihat di layar di sini, maksudnya hukum Islam ini mengajarkan kepada manusia untuk seimbang antara dunia dan akhirat. Nah, agar mendapatkan keharmonisan dunia dan juga di akhirat. Nah, di sini itu yang dijelaskan di sifat pertama, kan Allah membuat sebuah hukum, itu adalah sebuah batasan supaya ibadah manusia terarah. Nah, di sini kita bisa melihat secara jernih, kita bisa menyimpulkan bahwasanya keterarahan ibadahnya manusia ini dikarenakan agar manusia itu tidak fokus dalam satu hal, misalnya akhirat saja, dunia saja. Tapi bahwasanya manusia ini harus seimbang antara dunia dan akhirat, karena dunia ini akan menentukan bagaimana akhiratmu. Tapi kalau misalnya kita hanya mengejar akhirat, tapi kita tidak memperdulikan dunia, maka belum tentu akhirat yang kita bayangkan, akhirat yang kita idam-idamkan seperti yang kita jalankan. Jadi kita sebagai manusia, dalam menyikapi hukum Islam, seperti sholat, ibadah, dan lainnya itu, kita sadari bahwasanya hukum Islam ini untuk mengatur kita, untuk mengarahkan kita ketika kita beribadah kepada Allah, dan ketika kita bersikap kepada sesama manusia, dan ketika kita merawat lingkungan kita. Karena ada 3 aspek dalam kehidupan manusia ini, dalam aswajanya ada 3, yakni hablum minallah, hablum minanas, hablum minallah. Kita ini harus sesuai pada 3 aspek ini. Selanjutnya yakni adalah harokah dalam bidang dakwah ini merupakan gerakan. Tetapi tadi yang saya jelaskan di awal, pengertian simpelnya dari harokah itu dinamis. Nah, di sini berarti dapat disimpulkan bahwasanya hukum Islam ini sifatnya itu tidak statis, tapi dinamis. Dia akan berkembang mengikuti zaman dan tidak akan bertentangan dengan zaman. Jadi hukum Islam ini sifatnya itu dia akan selaras dan relevan dengan zaman. Misalnya dulu masa khalifah tidak ada HP, tapi sekarang kita di masa milenial, di masa sekarang itu HP akan dijadikan metode atau alat manusia dalam dalam berkomunikasi, dalam mencari informasi, dan seperti itu. Jadi kalau misalnya HP ada dalam masanya khalifah, mungkin HP pada masa itu bisa dijadikan hukumnya itu haram. Tapi kalau misalnya karena hukum Islam ini sifatnya relevan sesuai dengan zaman, maka HP yang kita pakai selama ini itu bisa bermanfaat untuk kita. Dia akan memberikan sebuah kemanfaatan untuk diri kita ketika kita menggunakan HP itu dalam hal positif. Seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya hukum Islam ini akan berjalan, akan bergerak, akan dinamis sesuai zaman, dan tidak akan bertentangan dengan zaman.
Seperti itu. Kalau misalnya ada sebuah golongan yang mengatakan seorang perempuan itu tidak boleh keluar dari rumah kecuali tanpa izin dari suaminya. Tetapi ketika kita melihat zaman ya, misalnya kita suatu hari misalnya suaminya ini sakit, misalnya suaminya ini pergi kemana, misalnya suaminya ini pergi bekerja di luar pulau, tapi suatu hari suaminya ini kena PHK, suaminya ini tidak memiliki kekuatan untuk pulang ke rumah atau kekuatan dalam aspek keuangan, maka di sini istri itu akan bekerja untuk menghidupi kehidupan anak-anaknya yang di rumah. Ketika suaminya aja untuk memenuhi kehidupan di tanah rantau nggak bisa, maka di sini memaksa secara tidak langsung istri akan bekerja untuk memenuhi kehidupan yang ada di rumah. Dan juga di sisi lain hukum itu akan berjalan, akan diimplementasikan sesuai kebutuhan zaman. Seperti itu. Kemarin kita kan selama beberapa tahun belakang ini kita mengalami bencana COVID, negara ini mengalami keadaan seperti gonjang-ganjing. Ini kita tidak bisa sholat berjamaah dan kawan-kawan. Awalnya kan kalau misalnya menurut hukum Islam pada umumnya syarat sahnya kan kalau misalnya itu kalau sholat berjamaah kan harus dempet ya. Tapi karena keadaan zaman yang karena COVID tadi, sholat itu harus berjarak 1 meter supaya tidak terjadi kemudaratan buat manusia tadi, dan supaya manusia tadi bisa beribadah kepada Allah tanpa harus takut. Ketika takut berdempet, maka kan dengan berjarak tadi tidak akan mempengaruhi khusyuan manusia ketika dia beribadah kepada Allah. Dan aspek dunianya kan manusia ini tidak akan di sisi lain misalnya aspek dunianya itu manusia akan lebih lebih merefleksikan diri mengapa bencana ini datang gitu. Dan ketika pekerjaan di mana-mana sulit dari aspek agama, akhirat, manusia bisa merefleksikan dirinya kepada zaman itu tadi. Artinya dari sini dapat disimpulkan bahwasanya ketiga karakteristik hukum Islam ini itu sangat sesuai dengan zaman, sangat sesuai dengan kebutuhan zaman dalam hukum Islam, dan manusia ini tidak akan keberatan dalam menjalankan hukum Islam. Ya, seperti yang dijelaskan di awal tadi, tawabiul ahkam ini terbentuk karena manusia ingin memberikan sebuah batasan kepada manusia supaya manusia tadi beribadah kepada Allah secara terarah, dan juga Allah itu memberikan hukum Islam kepada manusia tidak akan memberatkan manusia tadi, karena Allah akan memberi kemudahan. Karena pada dasarnya misalnya dalam aspek fikih kita bisa aspek fikih kan ada 4 mazhab, Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Ketika misal kita ibadah haji, kita bisa menggunakan 4 mazhab tadi dalam dalam melindungi khusukan kita dalam beribadah. Tuh. Misalnya kalau di Syafi'i ketika kita bersentuhan dengan laki itu batal, karena di haji itu kan kita tidak bisa aku haji terus aku harus golongan perempuan semua, karena haji tadi kan kita kan mengelilingi Ka'bah, kita pasti akan bersenggolan dengan laki-laki dan perempuan tadi, dan ya maka dari itu kita bisa menempatkan 4 mazhab tadi, 4 mazhab dalam fikih dan beribadah itu sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk kemudahan Allah kepada manusia dan mengarahkan manusia supaya ketika dia beribadah dia tidak akan merasa kesulitan. Seperti itu. Nah, yang
terakhir adalah dalil dari tawabiul ahkam. Nah, dalil di sini saya arahkan atau saya fokuskan kepada 3 karakter tadi. Takamul, wasotiyah, dan harokah. Nah, dalil pertama yakni adalah surah ya An-Nahl ayat 89. Nah, ayat 89. Adapun tafsirnya dalam surat ini yakni tafsirnya di sini itu menjelaskan bahwasanya dasar hukum bahwasanya Al-Qur'an ini adalah sebuah petunjuk karena Al-Qur'an ini memiliki sifat tibyanan likulil syai'i yang bermaksud menegaskan bahwasanya Al-Qur'an itu mengandung segala sesuatu, tapi bahwa dalam Al-Qur'an terdapat segala pokok petunjuk yang menyangkut kebahagiaan duniawi dan ukhrawi, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi, cukup tidaknya berdasar suatu kiranya kalau ayat ini dijadikan sebagai bukti bahwa syariatnya mencakup seluruh hal. Dari sini kita bahas dari sifatnya Al-Quran tadi, salah satu sifatnya Al-Quran tadi, tibyatu likulil syai, maka dapat dijelaskan bahwasanya Al-Quran adalah landasan dasar hukum Islam yang sifatnya itu tidak kaku, tetapi sifatnya itu akan mengarahkan kepada kita dalam aspek duniawi dan ukhrawi. Dunia dan akhirat itu akan seimbang karena Al-Quran ini tidak akan memberatkan dalam satu aspek saja, tapi dunia dan akhirat seimbang, moderat. Dan karena kemoderatan itu membawa kesempurnaan hukum Islam tadi. Ini takamul. Nah, selanjutnya adalah wasatiyah. Nah, seperti yang kalian jelas, ini merupakan wasatiyah menurut dalil wasatiyah dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Menjelaskan bahwasanya hukum Islam ini sifatnya kan seimbang, moderat, adil antara dunia dan akhirat itu harus imbang, dan dalam kita berperilaku itu kepada manusia, sesama manusia itu harus adil. Di sini tuh dalam sebuah hadis yang menjelaskan tentang surat Al-Baqarah ayat 143 dari Abu Sa'id Al-Khudri menjelaskan makna wasatiyah ini adalah keadilan. Selain keharmonisan dan keseimbangan, makna lain dari wasatiyah adalah keadilan, moderat, seimbang. Posisinya itu tidak ada posisi yang paling tinggi, paling rendah, tetapi seimbang. Di sini Allah itu menjadikan umat manusia adalah umat yang paling adil. Jadi hukum Islam, misalnya kan bisa sebuah hukum yang berdasarkan Al-Quran, tapi dia belum sempurna, maka disempurnakan hadis. Setelah dalam hadis ini belum sempurna, maka disempurnakan dengan para mujtahid akan melakukan sebuah ijma dan qiyas dalam hukum Islam ini, maka orang-orang yang bisa orang-orang yang mampu untuk menyempurnakan hukum Islam adalah orang-orang yang adil. Seperti itu. Jadi para mujtahid ini harus memiliki sifat yang adil, karena keadilan ini akan menentukan bagaimana ke depannya, bagaimana implementasinya suatu hukum Islam ini bisa memberi mudarat atau manfaat kepada manusia, pada manusia yang menjalankan hukum Islam tadi. Seperti itu. Jadi, ketika sebuah keadilan terbentuk, maka akan tercipta pula sebuah kebaikan. Jadi, dalilnya wasatiyah ini kita bisa pertegas adalah keharmonisan, dinamis, bergerak dan sesuai zaman, relevan. Dia harus bersifatnya adil, seimbang dan lainnya. Jadi hukum Islam di sini tuh bisa kita tegaskan bahwasanya hukum Islam ini sangat berbeda dengan hukum positif yang ada di negeri ini. Hukum positif. Jadi hukum Islam ini akan menyesuaikan bagaimana kemanfaatannya ke depan. Seperti itu. Terakhir, ini dalil tentang harokah. Harokah ini adalah surat Ali Imran ayat 104. Adapun tafsirnya yakni Allah itu kan artinya kan gerak, sebuah gerakan
atau sebuah kedinamisan, dia akan mengarahkan manusia. Allah ini meminta manusia dalam sifat ini, dalam harokah itu harus berbuat yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Jadi manusia ini harus berlomba-lomba, atau istilahnya fastabiqul khairat, dalam aspek kebaikan. Tapi hukum Islam ini akan mengarahkan kita untuk berbuat baik. Tadi yang seperti dalam wasatiyah ini, sebuah keadilan akan mengarahkan kita kepada kebaikan. Jadi ketika kita bergerak, harokah ini kan artinya harokah atau berdinamis itu akan mengarahkan kita kebaikan, bukan kemungkaran. Nah, seperti itu yang bisa saya jelaskan tentang sifat, tentang karakteristik hukum Islam dalam tawabiul ahkam. Yakni bisa dapat simpulkan bahwasanya tawabiul ahkam ini menurut pandangan Hasbi As-Siddiqi itu ada 3, yakni takamul, wasatiyah, dan harokah. Tapi kalau misalnya pandangan lain itu ada 5, sempurna, elastis, takoli, tadakuli, itu tadi. Tapi kita dalam bab ini kita cuma membahas 3 ini, dan ini merupakan pandangan dari Hasbi As-Siddiqi. Jadi kalau kalian belum paham tentang apa yang saya sampaikan, kalian bisa bertanya. Karena bertanya itu akan akan membuka cakrawala kita. Karena setelah kita bertanya, kita akan tahu. Maka setelah kita akan tahu, kita akan merefleksikan diri kita. Ini semakin kita tahu, akan kita semakin merunduk. Seperti itu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.